Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam dan terima kasih untuk Kak Meli ya. Iya, Kak. Terima kasih lah ingin diwawancarai lah, Wak. Tentang saya di sini kan ingin mencari Kakak tentang masalah pekerjaan. Nah, jadi di sini saya ingin menanyakan tentang spesifikasi lah pekerjaan Kakak untuk saat ini. Sebenarnya kalau boleh tahu Kakak sekarang bekerja di mana tuh, Kak? Saya sekarang itu sedang bekerja di sebuah PT yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, Kak. Itu PT apa namanya, Kak? PT Darya Dharma Pratama atau DDP, Kak. Oke. Nah, untuk selanjutnya, Kak, kalau boleh tahu lagi, sekarang jabatan Kakak di PT DDP itu sebagai apa? Karena dari awal saya memasukkan lamaran atau memberikan lamaran PT tersebut sebagai tenaga pendidik, jadi saya di sana sebagai guru di sebuah sekolah, Kak, di PT tersebut. PT ya, sebagai tenaga pendidik. Oke, Kak. Mm-mm. Kalau boleh tahu sih, Kak, sebelum Kakak masuk ke PT DDP tersebut, sebelumnya Kakak pernah bekerja di mana tuh, Kak? Sebelum saya ditarik di PT tersebut, saya pernah bekerja di sekolah negeri, yaitu di beberapa bulan atau 3 bulan. Kemudian saya masuk lamaran di PT Darya Dharma Pratama. Oh, oke, Kak. Nah, kalau boleh tahu sih, Kak, tentang ada nggak syarat ataupun kualifikasi untuk masuk sebagai pendidik tersebut? Apakah beda seperti untuk seleksinya di sekolah negeri? Apakah itu ada, Kak? Gimana, Kak? Untuk kualifikasinya, kan Kakak tadi kan sebagai tenaga pendidik ya. Apakah ada suatu perbedaan untuk masuk kerja di perusahaan tersebut sebagai tenaga pendidik dengan sebelumnya, Kak, di sekolah negeri? Kalau di sekolah negeri itu jam bekerjanya lebih singkat, Kak. Misal dari jam 7:30 masuk, mungkin kami pulang kemarin itu sekitar jam 12. Nah, sedangkan sekarang itu harus diwajibkan bekerja itu 7 jam bekerja, Kak. Jadi jam kerja itu sudah cukup lama apa gimana? Apakah lebih cepat? lebih lama. Lebih lama. Oke. Nah, untuk selanjutnya, Kak, sebelum Kakak masuk ke PT DDP itu, apakah sebelum menjadi resmi jadi tenaga kerja di situ, apakah ada pelatihan dari pihak PT tersebut, Kak? Kalau sebelum masuk di situ itu tidak ada pelatihan dari pihak PT. Nah, setelah saya masuk di PT tersebut baru ada pelatihan yang saya terima, Kak. Oke. Itu termasuk dalam spesifikasi pekerjaan Kakak. Oke, Kak. Jadi untuk selanjutnya, Kak, saya ingin menanyakan tentang bagaimana sih penghitungan pekerjaan Kakak. Kalau boleh tahu, bagaimana sih perusahaan Kakak itu mengukur kinerja Kakak? Apakah dari kerajinan, apakah dari kualitas Kakak bekerja? Kalau boleh tahu seperti apa tuh, Kak? Gambaran sedikitnya saja. Kalau untuk kerajinan atau rajin dalam bekerja itu, Kak, sudah pasti itu jadi salah satu tolak ukur penilaian. Dan yang kedua itu teladan dalam bekerja, dan selanjutnya itu bertanggung jawab dalam pekerjaan yang saya tekuni, Kak. Oke, Kak. Nah, kalau boleh tahu lagi, adakah seperti matrik itu seperti kayak jejak karir, Kak, di dalam instansi PT tersebut, Kak? Kakak sekarang kan sebagai tenaga pendidik. Nah, ada nggak untuk sebagai tenaga pendidik itu jejak karirnya, Kak, di dalam PT tersebut? Kalau di PT sekarang itu saya baru menginjak di namanya karyawan tetap, Kak. Saya dulu bertahap dari
namanya honor, Hmm. terus kemudian harian lepas kalau kami bilang di sini Kak. Kemudian lagi menjadi karyawan tetap. Saya sekarang karyawan tetap. Kemudian naik lagi namanya itu KBT Kak. KBT itu sudah paling bisa dikatakan sudah paling tertinggi Kak. Baik Kak. Kalau boleh tahu lagi Kak, tadi kan Kakak jenjang karir kan, terus sebelumnya tentang bagaimana tentang mengukur kinerjanya. Jadi gini, pertanyaan lagi Kak, itu gimana sih Kak dari pihak PT-nya ketika kinerja Kakak itu baik? Apakah ada umpan balik seperti bonus ataupun sebagainya Kak? Apakah ada? Kalau bonus itu sudah pasti semua di perusahaan itu swasta ya sudah pasti setiap setahun sekali itu mendapatkan bonus, gaji yang lumayan. Kemudian itu kita diberikan fasilitas seperti rumah untuk karyawan dan diberikan beras gratis di sana, air gratis. Pokoknya sesuai dengan pekerjaan kita di sana. Oke. Untuk masalah umpan balik tadi, apakah salah satu dari yang Kakak sebutkan sudah pernah Kakak dapatkan? Sudah. Itu di bagian mana? Apakah dari rumah? Apakah bonus beras tadi? Karena saya masih lajang ya Kak, kalau untuk rumah itu belum, kalau beras sudah, bonus itu juga sudah Kak. Oke, baik Kak, bisa dipahami. Nah, dari yang semua yang Kakak jawab tadi Kak, kalau boleh tahu lagi, sistem dari PT terhadap karyawan seperti Kakak sebutkan itu menurut Kakak itu adil dan transparan nggak Kak? Tentu adil Kak, karena itu ada timbal balik antara perusahaan dan karyawannya Kak. Oke Kak, baik Kak, terima kasih Kak. Nah, dalam pekerjaan itu kan ada pasti ada tekanan sih Kak, apalagi kita kerja di perusahaan kan. Nah, kalau boleh tahu, pernah nggak sih Kak, Kakak tuh terjadi burnout? Burnout itu seperti tingkatan stres. Nah, kalaupun ada itu apa penyebabnya Kak, kalau boleh tahu? Di semua pekerjaan itu udah pasti ada tekanan dan bisa mengakibatkan stres ya Kak ya. Itu bisa terjadi banyaknya pekerjaan yang diberikan. Nah, kalau seperti kami itu karena banyaknya pekerjaan kan kita diberikan cuti oleh perusahaan. Nah, kita boleh mengambil cuti dan refreshing otak biar tidak terlalu stres Kak. Nah, kalau boleh tahu lagi Kak, itu kan ada tingkatan stres tadi. Nah, pernah nggak sih Kak dalam kerja tim itu Kakak mengalami stres karena kinerja tim tidak sesuai dengan Kakak harapkan? Apakah itu pernah terjadi Kak? Kalau saat ini sih tidak ya Kak, karena tim kami bekerja sama agar hasilnya memuaskan. Oke, siap Kak. Nah, dari pihak perusahaannya Kak, apakah pihak perusahaan itu pernah melihat ataupun membantu karyawannya yang sedang mengalami stres ataupun dalam pekerjaan Kak? Apakah ada sebuah program atau gimana Kak, sosialisasi atau gimana gitu? Kalau selama ini sih Kak belum ada yang saya jumpai atau saya temui, karena kalau memang karyawan itu stres, mereka bisa mengambil cuti tadi Kak, biar mereka tidak stres. Berarti perusahaan menjadikan itu ya waktu cuti berarti ya. Oke. Nah, misalnya tadi Kakak mengalami stres, Kakak tadi kan bilangnya bisa untuk mengambil cuti. Nah, selain cuti yang Kakak lakukan ketika Kakak mengalami stres tersebut, apa Kak selain mengambil cuti tadi? Ada nggak yang lain Kak? Palingan meluangkan waktu untuk sendiri, menenangkan pikiran ya. Oke Kak, terima kasih untuk pertanyaan yang masalah burnout ini. Nah, untuk sekarang saya ingin menanyakan Kak tentang
mencapai work life balance. Work life balance itu Kak seperti bagaimana sih keseimbangan pekerjaan dengan kehidupan Kakak sehari-hari. Nah, Apa diulangi? jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana work life balance. Work life balance itu Kak seperti bagaimana sih Kakak bisa menyimbangkan kinerja Kakak selama bekerja dengan kehidupan Kakak sehari-hari. Nah, takutnya ada berat sebelah lah Kak, di mana Kakak lebih fokus ke pekerjaan gitu. Jadi pertanyaannya tuh bagaimana sih Kakak tuh bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi Kak? Kalau boleh tahu. Karena waktu bekerja saya lebih banyak, itu waktu bekerja saya dari jam 7 sampai 3 ya Kak. Jadi kehidupan saya lebih banyak ke pekerjaan. Jadi kalau untuk keseimbangan itu sepertinya agak timbang ya Kak ya. Karena saya lebih banyak bekerja. Berarti bisa dikatakan belum tercapai ya yang work life balance tadi ya. Nah, kalau boleh tahu lagi, apakah dari perusahaan itu punya kebijakan untuk mendukung work life balance? Tadi kan kalau Kakak tadi kan bilang tidak, bisa dikatakan tidak dapat lah dalam diri Kakak untuk work life balance. Tapi dari kebijakan perusahaan itu kira-kira ada nggak Kak? Sepertinya tidak ada ya Kak ya. Tidak ada. Oke Kak. Nah, tadi kan Kakak bilang tadi kan karena memang lebih berat di pekerjaan, ada nggak cara atau tips dari Kakak itu untuk mengatur waktu pribadi untuk aktivitas di luar pekerjaan Kak? Karena waktu Kakak tadi kan banyak tersita di pekerjaan tadi. Ada nggak tips dari Kakak ataupun memang yang Kakak lakukan untuk biar waktu Kakak tuh tidak terpaku pada kegiatan pekerjaan Kakak itu sendiri Kak? Manfaatkan waktu setelah bekerja itu apakah healing, apakah berkumpul dengan keluarga biar Lanjut Kak, apa lagi? biar hati kita senang, tidak terlalu stres tadi. Oke Kak. Tadi kan Kakak kan bilang kalau pekerjaan Kakak tuh lebih banyak waktunya daripada kehidupan pribadi. Nah, pertanyaan sekarang tuh Kak, apakah pekerjaan Kakak saat ini tuh sudah mengganggu kehidupan pribadi atau tidak Kak? Apa tidak? Sebenarnya sih tidak, tapi tergantung situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Jadi menurut Kakak sekarang pekerjaan Kakak tuh tidak mengganggu berarti ya? Tidak bisa dikatakan tidak. Baik Kak, oke terima kasih lah Kak sudah mau memberikan pencerahan tentang bagaimana sih sistem pekerjaan selama Kakak kerja di perusahaan PT. Nah, mungkin karena sudah Kakak menjawab semua pertanyaan saya tadi, saya juga mendapatkan ilmu lah yang baru masalah bekerja di perusahaan swasta lah Kak. Nah, sebenarnya saya terima kasih banyak lah kepada Kak Meliana sudah memberikan waktunya untuk bisa lah memberikan informasi yang informatif ini selama wawancara Kak. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Kak. Ya Kak, terima kasih kembali Kak. Senang banyak. bisa Ya, senang juga. Sampai jumpa Kak di pertemuan selanjutnya. Dan terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya Kak. Baik Kak, saya sangat berterima kasih banyak. Jika mohon ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.